Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa Humara Usman, perwakilan dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang penilaian kinerja. Bagian A, pengertian penilaian kinerja. Pengertian penilaian atau evaluasi kinerja adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian pada kinerja karyawan, tujuannya agar produktivitas pegawai dan perusahaan mengalami peningkatan. Dalam bahasa Inggris, istilah penilaian kinerja disebut dengan performance appraisal, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan organisasi. Penilaian kinerja adalah mekanisme yang dilaksanakan individu atau kelompok di suatu perusahaan organisasi untuk mengulas dan memberitahukan bagaimana pegawai menjalankan tugasnya dengan menyamakan kinerja dengan standar yang sudah ditetapkan dan menjadi landasan pertimbangan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya bagian B, manfaat dan tujuan penilaian kinerja. Bagian manfaat. Yang pertama, penilaian berperan penting dalam manajemen kinerja perorangan atau badan instansi perusahaan, sehingga manajemen kinerja perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai apakah sudah sesuai dengan target perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, kemungkinan manajer dan stafnya bisa melakukan perkembangan program untuk memperbaiki kekurangan dan juga memperkuat anak buah dalam proses evaluasi ini. Yang ketiga, evaluasi memberi peluang peninjauan program karir pegawai dengan memikirkan kelebihan dan kekurangan yang muncul. Yang keempat, evaluasi memberikan kesempatan bagi supervisor mengidentifikasi keperluan pelatihan dan cara pembenahan yang diperlukan. Selanjutnya tujuan. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengkomunikasikan seberapa jauh kinerja yang dilakukan karyawan dan kompensasi yang mereka peroleh, melakukan evaluasi dan memberi feedback ke pegawai yang akan membuat perkembangan pada kemampuan karyawan dan juga membuat organisasi lebih efektif. Selanjutnya metode penilaian kinerja. Yang pertama, Phase Oriented Evaluation Method. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan karyawan pada masa lalu dan ia bisa mendapatkan feedback dari usaha yang mereka lakukan guna mengarahkan pada pembenahan prestasi mereka. Yang kedua, Future Oriented Evaluation Method. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi potensi di masa depan yang dilakukan karyawan atau penetapan target kinerja yang dilakukan pemimpin bersama karyawan untuk masa mendatang. Selanjutnya bagian D, kesalahan dalam penilaian kinerja. Yang pertama yaitu halo effect, yaitu penilaian hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria-kriteria yang lain sehingga hasil penilaian pun tidak berimbang. Yang kedua, central tendency, yaitu penilaian yang tidak mau memberi nilai ekstrim. Penilai hanya memberikan angka rata-rata atau angka tengah saja sehingga hasil penilaian tidak dapat diperlihatkan siapa yang menonjol dan siapa yang kurang menonjol kinerjanya. Yang kedua, leniency, yaitu penilai terlalu murah hati dalam memberikan penilaian sehingga dia cenderung memberikan nilai yang bagus dan kurang objektif. Yang keempat, strictness, yaitu kesalahan ini adalah kebalikan dari leniency, yaitu penilai terlalu buruk memberikan penilaian sehingga cenderung memberikan nilai yang jelek dan tidak objektif. Yang kelima, personal prejudice, yaitu penilaian yang tidak didasarkan atas kinerja individu tetapi didasarkan pada kelompok individu berasal. Yang keenam, recency effect, yaitu kesalahan jenis ini biasanya terjadi karena penilai memfokuskan diri pada perilaku kerja individu yang paling akhir saja, jadi tidak melihat perilaku individu secara keseluruhan selama ia bekerja. Akibatnya penilaian menjadi bias. Materi yang terakhir bagian E, proses penyusunan penilaian kinerja. Yang pertama, proses penilaian dimulai dari penetapan standar kinerja karyawan, di mana seorang manajer harus menentukan prestasi, keterampilan, atau output apa yang akan dievaluasi. Standar-standar kinerja ini harus dimasukkan ke dalam analisis jabatan dan deskripsi jabatan. Kedua, setelah standar kinerja ditetapkan, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengkomunikasikan kepada masing-masing karyawan, sehingga karyawan-karyawan tersebut mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan dari mereka. Yang ketiga, tahap penilaian kinerja yang ketiga adalah mengukur kinerja nyata atau aktual kinerja berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber. Yang keempat, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ada atau yang telah ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan mengungkapkan ada atau tidaknya penyimpangan antara kinerja aktual dan standar kinerja. Yang kelima, langkah kelima adalah melakukan komunikasi dan diskusi terhadap hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan. Yang terakhir, pada proses penilaian adalah mengambil tindakan korektif atau perbaikan apabila diperlukan. Jika terjadi penyimpangan antara standar kinerja dengan kinerja
aktual karyawan dan telah dikomunikasikan dengan baik antara kedua pihak, maka baik perusahaan maupun karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.